Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman GBS Haleluya Palur. Pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Untuk itu teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang ada dalam surga, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon padamu ya Tuhan. Sertailah kami kru musik maupun pemusik maupun penyanyi. Kita satukan supaya bisa bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami mohon padamu Tuhan, pada hari ini kiranya Engkau memberkati kami yang mau ibadah online, dan kiranya Engkau berkati juga Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ke dalam jemaat kami GBS Haleluya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi jalan bagi kami yang lurus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita jumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami pailit. Kita penuh dengan kebimbangan, kita penuh dengan keraguan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Kita mencari ketenangan di dalam Tuhan. Kita dengar-dengaran suara Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Menanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Dialah yang ajaib, Dialah yang agung. Glory, haleluya. Sekian malam.
Dia dahsyat, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang tak pernah gagal, Dia Allah yang tak pernah lalai, Dia Allah yang tak pernah gagal. Mari yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Dia Allah yang tak pernah gagal. Janjinya selalu ya dan amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang
Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Bila Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Bila Tuhan sudah mengangkat aku, tiada seorang pun yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku.
Shalom jemaat Tuhan, pecinta ibadah online. Mari bersama di dalam era new normal ini kita akan sama-sama jaga kesehatan kita dengan melakukan 5M. Yang pertama, pakai selalu masker dimanapun kita melakukan aktivitas. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, mari kita saling menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas kita. Bersama-sama mari kita jaga hidup kita dengan hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih setia untuk mengikuti ibadah online, dan juga para sahabat-sahabat pecinta ibadah online dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan pada kami untuk menikmati berkat firman-Mu. Maka Tuhan, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Jemaat-jemaat online siap untuk memberikan hati kepadamu agar Kau taburi dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tugas untuk para murid Tuhan. Tugas untuk para murid Yesus. Selasa yang lalu kita telah belajar bersama tentang Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan hari ini Yesus memberikan tugas kepada murid-murid Yesus. Isi doanya yaitu Allah menyertai, melindungi, dan memelihara kepada para murid yang mengabarkan Injil. Hari ini kita belajar bahwa Yesus memberikan tugas. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus mengatakan bahwa aku telah memberikan firman-Mu Bapa kepada mereka, yaitu para murid-murid. Sehingga tugas para murid ialah memberitakan firman. Dan bukan hanya memberitakan firman, tugas para murid yaitu mengajar mereka untuk menerapkan firman di dalam kehidupan keseharian mereka. Perhatikan Bapak Ibu, baru mengajar firman saja sudah sulit. Baru mengajar firman saja sudah dibenci. Apalagi untuk menerapkan firman, untuk mempraktekkan firman dalam kehidupan, sangat sulit. Tetapi untuk melakukan tugas yang diberikan Yesus kepada para muridnya ini akan menjadi mudah kalau kita mau menjadi murid yang benar. Kalau kita menjadi murid yang bukan sekedar simpatisan. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebab banyak orang yang merasa dia menjadi murid, padahal dia hanya sebagai simpatisan Kristen saja. Jadi mudah atau tidak mudah tergantung dari motivasi dari murid itu sendiri. Motivasi dari murid itu sendiri. Ada tidak agen asuransi yang berhasil? Tentu ada. Kok bisa agen asuransi berhasil? Karena mereka
dengan kesungguhan hati menjual produk yang dijualnya. Bukan hanya sekedar berita negatif tentang asuransi, tetapi mereka menggali berita positif tentang asuransi. Agen yang baik pasti tidak pernah putus asa. Agen yang baik tentu terus belajar dan belajar. Sama, sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran yang diberikan kepada kita ini akan menghasilkan murid-murid yang lain, memuridkan orang jika sang murid itu tidak pernah putus asa. Ditolak satu, cari lagi, ditolak satu, cari lagi. Terus seperti ini. Dan dia selalu belajar dengan firman yang diajarkan kepadanya. Dan dia selalu berhubungan dengan orang-orang yang menjadi motivatornya. Yang memberi motivasi kepada dia untuk terus mengabarkan berita Injil ini. Sampai dia menjadi murid yang berhasil. Jadi sebagai murid Kristus, saya garis bawahi, bukan simpatisan loh. Bahkan sebagai murid yang baik, pasti tidak gampang putus asa. Karena murid yang baik pasti sudah menikmati penyertaan Tuhan, sudah menikmati penjagaan Tuhan, sudah menikmati pemeliharaan Tuhan. Pengalaman ini loh yang harus kita wartakan kepada setiap orang. Jadi berbekal dari sudah menikmati penyertaan Tuhan, berbekal dari sudah menikmati penjagaan Tuhan, bahkan berbekal dari menikmati pemeliharaan Tuhan, mereka terus mengabarkan, menceritakan kepada teman-teman mereka yang lain. Nah, jadi selain penyertaan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, para murid juga dilengkapi oleh Tuhan. Para murid juga dilengkapi oleh Yesus Kristus, namanya Roh Kudus. Roh yang diutus kepada mereka. Roh inilah yang akan menuntun para penginjil. Roh inilah yang menuntun para murid untuk melaksanakan kemudahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi yang penting tugas dari Tuhan ini harus kita lakukan, yaitu mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa dan dengan berbagai macam cara agar Tuhan dengan kelengkapan yang diberikan pada kita ini membuat mereka yang mendengar, mereka yang ditemui dapat menerima Injil, berita sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Landasannya apa untuk memberitakan Injil? Yang pertama, hidup mengasihi Tuhan. Jadi kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan telah memberikan kepada kita untuk menjadi ahli waris surga. Jadi alasannya gampang. Kenapa saya memberitakan Injil? Karena saya telah menikmati ditebus oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Yang masih suka diem, yang tidak pernah mengabarkan Injil. Apakah ada rasa hati bahwa aku telah ditebus oleh Tuhan? Kalau ada, hari ini kubakar dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga tugas ini bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas ini adalah tugas untuk mereka-mereka yang merasa telah ditebus oleh Tuhan. Nah, penebusan ialah penghapusan dosa melalui karya salib Yesus. Dan hanya salib Yesus yang dapat mengampuni dosa manusia.
Konsep penebusan ini yang berbeda dengan konsep penebusan dunia. Dan konsep dunia belum ada buktinya. Tapi konsep yang diberikan Tuhan ini ada buktinya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Manusia masih mencari cara agar masuk surga. Manusia masih mengkira-kira untuk masuk surga. Tetapi para murid cukup dengan percaya dengan pengorbanan Yesus. Dan percaya dengan pengorbanan Yesus itu, Yesus memberikan fasilitas surga yang diberikan kepadanya. Nah, hal inilah yang ditolak oleh dunia. Karena menurut mereka, surga dapat diperoleh melalui kekuatan mereka. Surga dapat diperoleh melalui pikiran mereka. Surga dapat mereka peroleh melalui harta kekayaan mereka. Dan itu tidak benar. Dan itu tidak ada buktinya. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan fasilitas surga kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Berita ini yang harus kita sebarluaskan, karena sebenarnya mereka sangat membutuhkan, dan mereka membutuhkan fasilitas surgawi yang telah kita rasakan itu, yaitu menghadapi hidup dengan penuh sukacita. Dengan fasilitas surgawi kita menghadapi berbagai model hidup dengan sukacita. Mereka tidak. Maka mereka mencari, maka mereka membutuhkan, maka mereka kepingin untuk mendapatkan fasilitas surgawi itu. Landasan kedua, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Karena saya mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama kita. Mengapa mereka perlu kita kasih? Karena mereka ingin masuk surga, tetapi ditipu. Jalannya mereka tidak tahu, dituntun dengan istilah orang buta menuntun orang buta. Mereka tidak ketemu. Mereka ditipu oleh iblis dengan bentuk tradisi, dengan bentuk kebiasaan-kebiasaan lama. Tradisi mengajarkan kita masuk surga kalau kita melakukan ini dan itu. Kita ditipu. Ya. Mereka dapat masuk surga secara tradisi kalau mereka itu berkorban. Korban ini, korban itu. Sehingga muncul pikiran hanya orang kayalah yang bisa masuk surga karena orang kaya itu memiliki mampu untuk berkorban. Padahal saya tidak kaya. Ada satu tanda tanya besar. Ada juga mereka menyiksa diri dengan berbagai macam siksaan agar mereka dapat masuk surga. Menurut kelompok ini, Allah akan menerima bentuk penyesalan. Kata mereka. Mereka menyiksa diri, mengapa? Menyesal, saya telah berdosa. Dari Alkitab mengatakan syarat masuk surga bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kecerdasan, tetapi hanya percaya kepada Yesus dan melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk ke surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Jangan hanya menjadi orang Kristen yang seneng jadi Kristen, punya anggota gereja, bisa ikut ibadah, bahkan dihormati karena diberi kepercayaan untuk melayani sebagai singer, sebagai leader, sebagai hamba Tuhan. Tetapi jadilah murid yang melakukan perintah gurunya. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi inilah tugas yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Dasarnya yaitu mengasihi Tuhan yang telah menebus kita. Yang kedua, mengasihi sesama karena mereka beramai-ramai berjalan menuju kebinasaan. Berita Injil akan membuat mereka 180 derajat dari kebinasaan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tugas yang diberikan Yesus kepada para muridnya yaitu beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi ini. Landasan untuk memberitakan Injil karena saya mengasihi Allah, karena Allah telah menebus saya. Saya mengasihi sesama karena mereka berlomba-lomba untuk masuk dalam dunia kematian. Sehingga kami akan merebut dia untuk masuk ke alam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan berkat-berkat mereka yang menyampaikan Injil. Hamba-Mu telah menyadarkan mereka yang sampai hari ini belum pernah mengabarkan Injil. Maka Tuhan, jadikan mereka murid-Mu, jadikan mereka itu alat-Mu, jadikan mereka untuk pekabar Injil yang handal. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh mereka. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan mentaati protokol kesehatan. Jadi di zaman new normal ini, protokol kesehatan harus kita taati. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mobilitas kita kurangi. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong yang belum subscribe, di-subscribe. Yang sudah di-subscribe, tolong di-like. Yang sudah like, tolong di-share kepada teman-teman yang lain. Supaya kita jadi pekabar Injil dengan nge-share ibadah online ini. Lalu beri komen. Supaya dengan komen ini kami dapat memperbaiki, kami dapat mengevaluasi pelayanan kami di bidang ibadah online. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat, kepada sahabat yang telah memberikan memberikan komen di dalam ibadah online yang Bapak Ibu lihat. Yang ketiga, doakan ibadah online sehingga ibadah online ini makin berkembang. Dan saat kami mengadakan ibadah syuting di tempat-tempat pariwisata, tidak terjadi hujan. Hari ini saya bersyukur tidak hujan sehingga tidak terkendala. Kami dapat mewartakannya dengan cepat, kami dapat menyatakannya dengan baik karena cuaca sangat mendukung. Itu berkat doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita akhiri
Kita akan tunduk kepala. Bapa Surgawi, berdoa. kami mengucap syukur atas berkat ibadah yang Kau berikan pada hari ini, Bapak. Engkau telah berikan sumber kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Bapak. Terutama Engkau berkati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi Widodo, Bapak. Berikan mereka hikmat marifat-Mu, berikan mereka tuntunan-Mu, sehingga mereka, Bapak Presiden dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan bijaksana, Bapak. Dapat menyelamatkan segala kesulitan yang timbul dalam situasi seperti ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, Bapak. Kau berikan keamanan dan persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia terhindar dari segala keadaan kesulitan yang ada, yang timbul di negara bangsa Indonesia ini, Bapak. Hindarkan bangsa ini dari pandemi COVID-19, Bapak. Hindarkan bangsa dan negara ini dari segala bencana yang ada, Bapak. Hindarkan bangsa dan negara ini dari pertikaian pola pikir, Bapak, sehingga dapat menimbulkan suatu keamanan yang damai sejahtera. Terima kasih, Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak wakil-wakil Bapak pembantu daripada Presiden Republik Indonesia, Bapak. Engkau berkati mereka dan kearifan dan bijaksana untuk dapat membantu Bapak Presiden Republik Indonesia dalam memimpin bangsa dan negara ini. Engkau juga berkati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, dan Bapak Lurah maupun RT, Bapak, tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Engkau juga berkati sehingga bangsa dan Indonesia ini bisa hidup damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami masih mengadakan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang memohon jamahan kesembuhan. Kami berdoa untuk Pak Hinanto yang kurang sehat badannya. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang memiliki gula darah yang cukup tinggi. Kami berdoa untuk Pak Budi yang jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Sarjono yang juga jatuh dan patah kakinya. Kami berdoa untuk Pak Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Kami berdoa untuk Ibu Sriono. 7 saudara kami bawa di bawah kaki salib. Sesuai dengan firman yang Kau ajarkan pada kami. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan jamah. Iman mereka Engkau tumbuhkan, sehingga mereka dapat menjadi berkat dan dapat menjadi alat-Mu yang Kau pakai. Dengan kesembuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan pada mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga.
Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau kembali ke posmu masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.